Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, tetap semangat. Yuk kita belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari mengenai alat reproduksi pada pria dan wanita. Mari kita simak tayangan berikut ini. Kita tahu bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Artinya, dia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa berdoa ya, agar dapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Video kali ini akan fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat reproduksi pada pria. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi, yang merupakan upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya wanita. Membahas sistem dan proses reproduksi santai aja ya, nggak perlu malu dan merasa tabu.
Karena sebenarnya mengenal dan mengetahui cara kerja sistem reproduksi manusia, termasuk pendidikan seks di dalamnya, sangat penting. Sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda karena nggak setiap orang punya pengalaman yang sama. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Demikian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.